Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Argos Pet Channel. Gimana teman-teman semua? Sehat ya keadaannya semuanya ya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri ini ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan juga kesehatan, amin. Nah baik teman-teman semua, pada video kita kali ini saya akan membagikan kondisi ikan-ikan saya yang hampir 1 minggu ini sama sekali tidak saya kasih pakan ya. Hal itu bukan tanpa alasan, karena kemarin menjelang Hari Raya Idul Fitri ya kan, banyak dari langganan pakan saya gitu yang saya beli biasanya ya, pakannya ya itu rata-rata sudah nggak ada stok gitu, ataupun artinya di sini nggak mencari pakan ya. Dan kebetulan saya juga nggak mau ambil risiko untuk beli pakan terlalu banyak, takutnya karena kita aktivitas di hari raya nggak terpantau gitu stok pakan seperti cacing ya kan, ataupun kutir gitu. Kalaupun kita stok dari jauh-jauh hari malah mubazir juga gitu, nggak kemakan gitu ya, karena kita nggak sempat gitu ya. Nah sekarang kita lihat ya bagaimana sih kondisi ikan-ikan di farm saya gitu ya, setelah hampir 1 minggu sama sekali tidak saya beri pakan ya. Hal ini berkaitan sama yang kemarin saya bilang ketika teman-teman mau mudik ya kan, ada treatment yang harus kita lakukan. Bagaimana sih ketika ikan itu nggak kita beri pakan selama beberapa hari, apakah ikan-ikan itu akan sakit atau mati atau dan sebagainya ya. Nah sekarang langsung saja ya teman-teman, mari kita cek seperti apa kondisi ikan-ikan di farm saya. Nah ini teman-teman, di sini saya sudah menyediakan kutir ya. Tadi saya pesan langsung dari teman saya ya, dan teman saya itu langsung mengantarkan ke rumah gitu ya. Tadi sebenarnya mau saya buatkan videonya juga, tapi berhubung tadi masih ada tamu, jadi saya harus skip untuk siapa sih teman saya ini yang sudah mengatakan stok kutir ini ya. Kebetulan teman saya ini yang waktu itu pernah saya buatkan konten ya, yang petani kutir yang sekaligus memelihara ikan cupang gitu ya. Namanya Bang Arif. Dia lokasinya sekitaran Narogong lah rumahnya. Nanti buat teman-teman yang ingin kontak teman saya bisa langsung kontak ya, nanti saya tinggalkan di deskripsi untuk keterangan lebih detailnya gitu. Nah sekarang kita cek langsung seperti apa sih ikan-ikan yang ada di farm saya, apakah mati ataukah masih dalam keadaan sehat atau enggak ya. Langsung saja kita cek satu persatu. Nah di sini lubukan saya alhamdulillah keadaannya masih normal ya teman-teman ya. Nanti langsung kita kasih pakan. Nah ini juga alhamdulillah ya, masih yang kita cicil sembari kita kasih makan. Nah kita kasih makan teman-teman. Nah, kita bagi rata. Nah, ini juga. Nah oh ya, kemarin teman-teman ada yang menanyakan ya, sekarang kita sembari ngobrol aja. Ada yang menanyakan kemarin, Bang gimana sih caranya cetak ikan yang nggak banyak selonya gitu ya. Ada kemarin beberapa hari yang lalu ada yang menanyakan seperti itu. Di sini teman-teman, jika teman-teman ingin mencetak ikan gitu, ataupun breeding ikan dengan settingan biar nggak banyak selo ataupun biar nggak banyak yang basegel itu ya teman-teman ya. Di sini sebenarnya lagi-lagi saya tekankan lebih ke arah faktor genetik teman-teman. Kalau misalkan genetik
ikan teman-teman calon indukannya itu emang baik gitu ya, ataupun emang karakternya sudah menonjol gitu ya, di sini teman-teman tidak perlu terlalu harus menyeting yang gimana-gimana gitu. Artinya di sini teman-teman hanya cukup menyesuaikan saja calon anakan seperti apa sih yang teman-teman inginkan gitu ya. Tapi memang ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah pemilihan indukan yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Contoh misalkan ketika kita menginginkan ikan dengan karakter galaksi yang dominan, ya hendaknya kita memilih indukan yang memiliki perpaduan galaksi yang dominan dan yang non dominan gitu. Artinya mungkin bisa female-nya yang dominan galaksinya ataupun jantannya, jangan keduanya. Artinya ketika keduanya sama-sama dominan, nanti anakannya hasilnya juga akan dominan gitu. Artinya perapatan sisik-sisiknya itu lebih pekat gitu. Jadi artinya di sini itulah yang akan memunculkan banyak ikan-ikan kayak seperti misalkan basegel gitu, atau nama lainnya adalah bebas gelap gitu ya. Nah, untuk ikan yang selo sendiri itu kan warna selo itu kan adalah sebenarnya warna sisik yang transparan ya. Jadi artinya di sini teman-teman harus memilih indukan yang karakter sisiknya itu boleh dibilang lebih strong gitu, lebih kuat gitu, atau lebih tebal gitu ya. Misalkan kalau misalkan indukan jantannya sisiknya sudah tebal, ya kan, sisik galaksi atau sisik fancy-nya atau sisik dragonnya atau sisik jagungnya, maka di sini teman-teman akan memadukan dengan indukan betina yang karakter dagingnya ataupun warna sisiknya itu yang agak sedikit tipis gitulah ya. Itu kan bisa dilihat nanti di next konten akan saya simulasikan lah seperti apa sih ikan-ikan yang mempunyai karakter sisik tebal ataupun tipis gitu ya. Nah, ini kita udah selesai teman-teman untuk pemberian pakan di lubukan yang di ember ya. Sekarang kita cek apakah ikan-ikan yang di toples juga masih dalam keadaan sehat. Kita tes dengan pembukaan sekat. Nah, ini teman-teman kita lihat. Nah, kalau misalkan dia di sini kita buka sekatnya, dia masih flaring dengan cepat reaksinya, berarti ikan-ikan kita masih dikategorikan sehat ya teman-teman ya. Artinya di sini buat teman-teman yang kemarin saya bilang mau mudik, kalau kita pakai treatment yang yang kemarin sudah saya share di video, insya Allah teman-teman, ikan teman-teman itu akan masih tetap dalam keadaan sehat gitu. Karena saya kalau misalkan memberikan pengalaman saya, berarti di sini saya sudah pernah mengalami gitu, atau saya pernah mencobanya gitu ya. Jadi nggak bicara nggak berdasarkan fakta gitu. Saya di sini insya Allah akan berbicara dengan fakta yang ada di farm saya gitu. Nah, intinya gini teman-teman, ketika kita misalkan perawatan ikan, kalau emang posisinya ikan itu mungkin lagi nggak dapat pakan ataupun nggak kita kasih pakan, minimal kondisi airnya itu kita jaga teman-teman ya. Ya, artinya di sini meskipun ikan nggak makan, tapi kondisi airnya itu masih stabil gitulah. Jadi nggak terlalu banyak amoniak atau kotoran yang ada di toples gitu. Jadi ikan itu masih dibilang sehat gitulah. Nah, ini teman-teman ya, kita coba lagi yang di rak display, apakah dia masih flaring. Nah, ternyata masih teman-teman ya. Nah, sekarang kita kasih pakan teman-teman. Nah, ini kita kasih pakan sekarang untuk ikan-ikan yang berada di rak display. Mohon maaf ya teman-teman ya, di sini karena saya cuman sendiri gitu, nggak ada yang megangin kameranya. Jadi kalau misalkan gambarnya kurang bagus ataupun kurang baik itu mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita kasih pakan teman-teman. Nah, biar dia pada makan. Nah, kalau saya biasanya
Kalau pembelian kutir saya seperti ini teman-teman tuh. Jadi terukur ya, kutirnya nggak terlalu banyak gitu. Nah, yang penting ikan sudah makan, insya Allah aman lah gitu. Jadi nggak overfeeding gitu teman-teman. Karena kalau kebanyakan kutir juga nggak bagus juga kalau di toples ya, kecuali kalau di lubukan itu aman lah gitulah, karena medianya kan luas gitu ya. Jadi kutir itu pemerataannya atau penyebarannya nggak sempit gitu. Kalau di toples gini kalau terlalu banyak sempit, oksigennya pun akan terakumulasi gitu ya. Artinya di sini oksigen yang tersedia itu diperebutkan oleh si kutir dan si ikan cupang ya teman-teman ya. Nah di sini alhamdulillah teman-teman, meskipun hampir 1 minggu ikan saya itu nggak makan, insya Allah di sini masih sehat-sehat teman-teman. Nah teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan ada teman-teman yang baru saja menonton video ini yang belum subscribe, kalau misalkan teman-teman udah berkenan, monggo silakan teman-teman, bisa teman-teman subscribe ya. Jangan lupa juga tinggalkan kolom komentarnya gitu, kesan-kesan apa ataupun ada masukan ataupun ada apa, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalaupun ada pertanyaan, seperti biasa akan saya jawab semampu saya di sini. Artinya di sini bukan pembenaran ya teman-teman ya, bukan berarti apa yang saya utarakan itu sepenuhnya itu adalah benar gitu. Boleh jadi teman-teman yang ada di sini lebih paham daripada saya gitu. Nah ini teman-teman salah satu contoh ikan yang agak sedikit sakit teman-teman. Biasanya posisinya seperti ini. Dia dari pergerakan sirip-siripnya itu nggak ada pemekaran. Nanti habis ini saya langsung ganti air pakai air biru seperti ini ya untuk treatmentnya ya kan. Nah ini kemarin juga sempat kena pop eye teman-teman ikan ini. Alhamdulillah sekarang pop eye-nya udah mulai mereda ya, udah agak tipis ya. Jadi nggak terlalu parah gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja dulu video dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bisa menghibur teman-teman dan juga bisa menambah wawasan teman-teman ya, khususnya di masalah perawatan ikan cupang gitu. Jangan lupa teman-teman ya, sekali lagi bagikan video ini jika teman-teman merasa kalau video ini itu bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman semua ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas dukungannya selama ini. Buat teman-teman yang sudah selalu menyaksikan video-video saya, dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini tapi belum subscribe ya kan, tidak ada salahnya kalau teman-teman pencet tombol subscribe, karena subscribe itu kalau kata Mas Atta Halilintar itu subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.